Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rufus Guangsora Desi, S.Phil, M.Phil dengan nomor induk dosen 00 18 12 89 06. Saya merupakan dosen Prodi Antropologi Budaya, Fakultas Budaya dan Media, Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Saya mengajar mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Multikulturalisme, Diskursus Perspektif Kebudayaan, Globalisasi dan Lokalitas, dan Estetika. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Video ini menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni Globalisasi dan Lokalitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 2 SKS. Pada video ini, saya akan mengajarkan salah satu materi pada mata kuliah Globalisasi dan Lokalitas, yakni tentang mobilitas, globalisasi, dan lokalitas. Deskripsi mata kuliah pada globalisasi dan lokalitas adalah pengantar pengetahuan konsep globalitas dan lokalitas dalam perspektif antropologi yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan melatih kepekaan berinterpretasi terhadap realitas dan fenomena kebudayaan terkait. Tentu dengan aspek globalitas bersentuhan dengan aspek lokalitas sebagai persoalannya. Capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami konsep dinamika dan dimensi globalisasi. Mahasiswa mampu memahami dimensi budaya dalam globalisasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis globalisasi dan media digital. Mahasiswa mampu menganalisis konsep identitas dan globalisasi. Mahasiswa mampu menganalisis mobilitas, globalisasi, dan lokalitas, serta mahasiswa mampu merancang strategi pemberdayaan lokal di era globalisasi. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain adalah konsep dinamika dan dimensi globalisasi, globalisasi dan media digital, politik lokal dan globalisasi, mobilitas, globalisasi dan lokalitas, serta strategi pemberdayaan lokal di era globalisasi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah diskusi, juga dengan ceramah, dan grup investigasi. Penilaian dalam mata kuliah ini diperoleh dari nilai tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Video pembelajaran terkait mobilitas, globalisasi, dan lokalitas dapat disaksikan sebagai berikut. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Kita bertemu lagi di perkuliahan globalisasi dan lokalitas. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, saya absensi dulu ya. Yang pertama Mudia, Hadir. yang kedua Rizka, Hadir. yang ketiga Farhan, Hadir, Pak. Nur Kholisa, Hadir. Isma, Hadir. Livia, Hadir, Pak. Sauki, Hadir. Hanu, Hadir. Sophia, Hadir. Ira, Hadir, Pak. Nabila, Hadir. Fauzan. Oh ya, terima kasih. Berarti hadir semua. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang mobilitas, globalisasi, dan lokalitas dengan studi kasus globalisasi di Indonesia. Gitu. Saya mau ambil satu contoh dulu. Teman-teman, ketika melihat ada gambar ini termasuk global atau lokal? Ada yang mau bicara?
Global Silakan dia. Global gak sih Pak? Soalnya kan itu McD sama KFC itu produk global gitu dari luar. Ya, McD sama KFC itu adalah produk luar. Artinya di luar Indonesia pun dia akan kenal dengan McD dan KFC. Ada yang mau berpendapat lain? Silakan. Itu lokal gak sih Pak? Itu lokal gak sih, karena kan ayam gulai kan masakan Padang gak sih Pak? Betul. Gulai itu mungkin tidak terkenal di negara lain, gitu ya. Nah, ini tadi global, itu lokal. Berarti sebenarnya ini apa ini? Ada yang mau bicara? Aku Pak. Silakan Abdullah. Kayak yang dijelasin tadi kan McD sama KFC itu dari luar, terus ayam gulai itu kan dari Indonesia ya. Kalau menurut aku itu nggak termasuk global atau lokal, tapi keduanya. Oke, berarti keduanya ya. Nah, ini ada globalisasi, ada lokalitas, terus di sini ada perpaduan keduanya. Sebenarnya kita cross check bersama-sama ya. Nah, saya mulai dulu dengan globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi dapat dipahami sebagai proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Kebayang ya, jadi ada satu kesamaan yang itu berlaku umum. Menurut Emanuel Richter, globalisasi merupakan jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Jadi satu kata kunci lagi bahwa tidak terbatas, gitu. Tidak ada batasnya, saling terikat, gitu. Nah, globalisasi itu menyebabkan batas-batas fisik yang memisahkan suatu negara dengan negara lain seolah-olah menjadi pudar karena menjadi satu kesatuan. Gitu. Dipahami sampai sini? Gitu. Nah, itu adalah globalisasi. Mungkin secara garis besar, kalau kita ada teman yang itu di Amerika, kalau dulu untuk bertemu kita harus naik pesawat, naik kapal laut, terus akhirnya itu memerlukan waktu lama dan sebagainya. Tapi kalau sekarang itu bisa dengan menggunakan internet, HP dan sebagainya, bisa seakan-akan itu menjadi satu. Itu yang dinamakan bahwa batas fisiknya itu hilang, gitu. Nah, di satu sisi ada namanya adalah lokalitas. Lokalitas itu adalah penentu kebersatuan antara budaya yang satu dengan yang lainnya, di mana budaya-budaya tersebut tengah berkembang. Biasanya lokalitas itu ada di suatu daerah yang memang budayanya itu sedang berkembang. Sayangnya, lokalitas itu sering dianggap sebagai sesuatu yang klise dan bahkan seakan sudah masuk ke dalam zona abu-abu. Maksudnya adalah antara tadi globalisasi yang itu menyeluruh, terus di sini ada satu yang namanya lokalitas, itu kesannya itu tidak jadi satu, tapi terpisah, seperti itu ya. Nah, dalam banyak hal-hal yang bersifat lokal cenderung dianggap sebagai penghalang dari modernisasi, di mana globalisasi dan modernisasi itu dianggap sebagai sebuah proses yang bergerak ke depan. Globalisasi itu seakan-akan maju. Internet itu ada yang 3.0, 4.0, 5.0 dan sebagainya. Tapi lokalitas itu biasanya dia kesannya itu hanya gitu saja, jalan di tempat gitu. Ini yang seakan-akan jadi ada penghalang untuk penghambat majunya modernitas gitu. Nah, di antropologi itu mengenal istilah glokalisasi. Artinya bahwa hubungan kompleks antara global dengan lokal gitu. Konsep ini menekankan ada 4 bentuk respon dari lokal yang ketika adanya pengaruh dari global. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi itu elemen global diadaptasi dengan konteks lokal. Ada global terus masuk konteks lokal. Ada yang memberikan contoh di sini? Saya Pak. Oke, Berkolisa gimana? Saya pernah ini Pak, beli di rumah makan itu tuh jualan spaghetti, tapi spaghettinya itu campur sambal matah, jadi spaghetti sambal matah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Berkolisa. Terlihat ya teman-teman, ada satu spaghetti itu global,
gitu. Tetapi ada sambal matah yang itu dari mana kalau sambal matah? Bali. Dari Bali. Ada cita rasa lokal di situ, disatukan, itu namanya adaptasi. Terima kasih Nur Balisa. Selanjutnya ada bentuk kedua itu resistensi, penolakan terhadap elemen global yang dianggap mengancam identitas lokal. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Baduy. Nah, tepat sekali Mudia. Baduy, suku Baduy itu adalah dia lokal, tetapi dia menutup dari pengaruh global. Namanya adalah resisten. Gitu ya. Terima kasih. Dua sudah. Yang ketiga adalah bentuk negosiasi. Negosiasi itu adalah proses dialog antara nilai global dan nilai lokal dalam menciptakan hibriditas budaya. Saya ambilkan contoh untuk negosiasi ya. Ada satu genre musik lokal namanya dangdut gitu. Terus ada genre musik global namanya pop gitu. Ketika itu disandingkan itu menjadi pop dangdut dan itu kita kenal sampai sekarang. Artinya ada semacam negosiasi atau dialog atau mungkin deal-dealan tawar-menawar di situ yang akhirnya membentuk satu bentuk baru. Itu namanya negosiasi. Yang keempat itu adalah revitalisasi. Artinya penguatan identitas lokal sebagai respon terhadap globalisasi. Kita tahu banyak beberapa potensi lokal, budaya lokal yang terancam punah gitu. Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya misalnya pengajuan untuk pengakuan di UNESCO gitu. Jadi revitalisasi itu adalah contoh-contoh yang seperti itu. Misalnya kita kenal ada keris, ada kapal pinisi, ada jamu, ada batik dan sebagainya. Itu adalah proses untuk revitalisasi. Seperti itu dipahami teman-teman? Paham. Ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan? Saya rasa berarti teman-teman sudah menguasai materinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini adalah analisis kasus. Jadi nanti pembagiannya ada dibikin kelompok gitu. Kelompoknya menjadi 4 kelompok, sudah saya tentukan. Ini adalah Desa Panglipuran Bali. Yang kedua adalah komunitas Dayak Punan. Yang ketiga adalah musik campur sari Jawa. Dan yang keempat adalah kuliner fusion Indonesia gitu. Nah, apa yang dikerjakan ketika kelompok? Artinya saya akan memberikan lembar kerja mandiri ke teman-teman gitu. Nah, lembar kerja mandiri itu nanti teman-teman diisi kasusnya apa tadi yang di Dayak Punan dan sebagainya tadi, terus elemen lokal yang dipertahankan itu apa, elemen global yang diadopsi itu apa, dampak positif dan negatifnya itu apa. Nanti kalau itu sudah selesai mungkin saya beri waktu mungkin kira-kira 5 menit atau apa, dan nanti setelah itu kita presentasikan per kelompok. Mungkin seperti itu. Teman-teman, ini lembar kerjanya, nanti tolong diisikan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke Pak. Baik Pak. Oke siap. Silakan diisi. Kerjakan secara kelompok. Karena ada Ya, kalau kelompok ini tentang apa? Campur sari Jawa Pak. Apa elemen lokalnya apa? elemen lokalnya adalah musik, Ya. terus tampilan penyanyinya, pakaiannya, Ya. terus lirik tulisannya, Jawa, Ya. dia pakai lirik Jawa. lirik lagunya, Liriknya lagunya pakai Jawa. Iya. Ya. Terus kalau yang globalnya? ada tambahan alat musik modern. Oke. Berarti termasuk kategori apa? Negosiasi. Iya. Kenapa? Karena ada dua, jadi ada alat musik tradisional sama modern, mereka digabungkan pada akhirnya kan Menghasilkan produk ya, baru. menghasilkan produk baru. Oke, terima kasih. Oke, saya rasa udah cukup kalau ini. Oke, terima kasih. Oke, waktu sudah habis, kita lanjut ke presentasi. Siapa dulu yang mau presentasi? Oke, silakan Sofi. Silakan dipresentasikan. Ini dari Desa Panglipuran. Silakan. Halo teman-teman, di sini kami kelompoknya Desa Panglipuran Bali dan di sini membahas mengenai budaya wisata lokal ke kancah global atau wisatawan global. Jadi di sini mengenai elemen lokal yang dipertahankannya ada arsitektur di mana itu unik dan emang budaya dari pura dan dari angkul-angkulnya gerbang, lalu ada di kawasan hutan. Di kawasan hutan ada bambu keramat yang dipertahankan, lalu pengelolaan sampah yang berbasis adat yaitu awik-awik.
yang keempat ada tuak atau minuman tradisionalnya. Sedangkan elemen global yang diadopsinya itu ada dari segi ticketing, ada paket wisata, digital marketing, dan juga satu lagi tour guide. Lalu untuk kategorisasinya ada adaptasi, dan adaptasinya itu terlihat dari adopsi infrastrukturnya yang pariwisata berdasarkan toiletnya, tiketnya, pemasaran digitalnya yang tidak mengganggu budaya zona sakralnya. Lalu analisis dampaknya, yang pertama dampak positif itu bisa mempertahankan kearifan lokalnya, menaikkan ekonominya, dan infrastruktur pembangunan lingkungan hidupnya juga dipertahankan atau ditingkatkan. Lalu dampak negatifnya mengurangi esensi sakralnya, bisa jadi di masyarakatnya, lalu potensi pergeseran kulturalnya ataupun potensi konflik antara wisatawan dan masyarakat di Penglipuran Bali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan, ada yang mau yang kedua siapa? Oke, silakan Eva Liza. Saya Liza akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok Campur Sari Jawa. Adapun elemen lokalnya yaitu pertama alat-alat musik tradisional Jawa, yaitu ada gamelan, kendang, dan sebagainya. Selanjutnya ada tampilan penyanyi, yaitu pakaian adat yang digunakan. Itu termasuk elemen lokal. Kemudian ada pun elemen globalnya yaitu seperti alat musik gitar, drum, keyboard, penambahan bass, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada elemen globalnya yaitu pakaian barat-baratan. Terus untuk kategorinya ini masuknya ke negosiasi. Kenapa negosiasi? Karena adanya dialog tawaran antar dua pihak yang dimana menghasilkan suatu produk baru, yaitu Campur Sari Jawa ini. Adapun dampak positifnya yang pertama yaitu memperkenalkan identitas suatu suku bangsa dari si pakaian adat yang digunakan oleh penyanyinya. Selanjutnya yaitu ada produk budayanya, yaitu alat musik yang memperkenalkan alat musik tradisional kepada generasi muda secara luas. Dampak negatifnya yaitu hilangnya keorisinalitasan pada produk budaya alat musik tradisional ini. Kemudian adanya pakaiannya terpengaruh oleh budaya barat. Seperti itu, Pak. Cukup. Oke, terima kasih untuk penjelasan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Oke, silakan Salvi. Baik, perkenalkan, nama saya Syauki. Di sini saya akan memaparkan tentang komunitas Dayak Punan yang tadi telah dibicarakan dengan kelompok saya. Jadi untuk elemen lokalnya itu yang pertama adalah bahasa daerah, kemudian kehidupannya dekat dengan alam, kemudian bentuk rumah dan pola hidup nomaden. Untuk elemen globalnya itu adalah deforestasi, yaitu tambang, kemudian kelapa sawit, kemudian ada akses pendidikan, perdagangan, dan promosi wisata kebudayaan. Nah, di sini kami memilih deforestasi sebagai resistensi masyarakat Dayak Punan gitu, karena si deforestasi ini menghambat tradisi kebiasaan nomadennya orang-orang Dayak Punan itu sendiri gitu. Dan kemudian ada dampak positifnya dari itu adalah pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendapatan daerah, dan modernisasi. Dan untuk dampak negatifnya ada merusak alam dan menambah polusi, kemudian mengganggu kehidupan kebiasaan masyarakat dan melunturkan nilai adat. Segitu saja. Terima kasih Salvi. Oke, kelompok terakhir, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami memilih kuliner fusion Indonesia dengan kasus burger rendang McDonald. Lalu ada yang pertama ada elemen lokal, ada rendang, bumbu rempah, dan cita rasa khas Indonesia yang digunakan. Lalu ada elemen global, yang pertama burger itu sendiri, lalu franchise McDonald's, lalu teknik penyajian dan kemasan ala global itu. Lalu kategorisasi respon, kelompok kami memilih respon adaptasi. Alasan pemilihan respon ini karena burger rendang McD adalah bentuk adaptasi, di mana McD sendiri yang merupakan produk global menyesuaikan produknya dengan selera lokal Indonesia dengan menambahkan varian rasa ini. Lalu ada dampak positif. Yang pertama ada memperkenalkan rendang ke pasar internasional dalam format modern. Lalu meningkatkan kebanggaan terhadap kuliner lokal yang diakui brand global. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran lokal ini bisa meningkatkan
nilai ekonomi dari budaya kuliner Indonesia. Lalu selanjutnya ada dampak negatif. Nah, dampak negatif sendiri ada reduksi makna rendang hanya menjadi rasa, bukan lagi proses budaya. Lalu komodifikasi budaya lokal oleh perusahaan global tanpa keterlibatan langsung masyarakat pemilik budaya itu sendiri. Mungkin segitu dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian presentasi kali ini. Jadi ada satu kesimpulan yang kesamaannya adalah bahwa di beberapa tempat di Indonesia itu ada unsur lokalitasnya, gitu kan? Ada yang tadi ada adaptasi, ada yang resisten, ada revitalisasi dan sebagainya. Ini berarti teman-teman sudah bisa untuk memetakan dan menganalisis kasus-kasus globalisasi yang ada di Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk segmen berikutnya adalah kita akan melihat bahwa saya sebagai dosen sudah pernah untuk meriset, gitu. Salah satu bentuk lokalisasi yang ada di Kampung Adat Kuta Ciamis, gitu. Kalau teman-teman mau membaca ini, silahkan. Ini ada di Jurnal Mendidik di Sinta 5, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan Ira. Saya coba menyimpulkan dari yang sudah dijelaskan. Jadi kita tadi belajar tentang globalisasi secara umum, terus yang kedua ada lokalitas, dan ada juga yang dinamakan dengan lokalitas itu sendiri. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ira. Ada yang mau menambahkan? Mau Pak. Kemudian ada juga kategorisasi respons dari globalisasi, lokalisasi, dan lokalitas itu sendiri, yaitu ada adaptasi, revitalisasi, resistensi, dan negosiasi. Oke, terima kasih Hanum. Luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, ini kami akan berasesmen. Kami akan melihat seberapa jauh teman-teman itu memahami tentang materi gitu. Maka selanjutnya saya ingin mengasesmen, menilai teman-teman seberapa jauh teman-teman menguasai materi gitu. Kita akan menggunakan dengan quizzes gitu. Tolong disiapkan HP dan laptop masing-masing. Kita akan mulai. Oke. Ini ada kode untuk quizzesnya. Silahkan dimasukkan. Oke, 2 sudah masuk, 3, 4, 5, 6, 7. Cepat sekali teman-teman. Satu lagi, kita tunggu. Nah, Oke, sudah. Oke, siap teman-teman. Kita mulai. 1, 2, 3, start. Serius sekali, tandanya teman-teman menguasai materi. Nabila sudah mengisi, Sauki, Fauzan. Oke, ini ada yang sudah selesai. Ada Ira sudah selesai, Fauzan, Sauki, Nabila, Farhan, Sofia. Ada 4, ada 3 lagi yang belum selesai. Semua sudah selesai. Kita lihat ya. Kita lihat reportnya dari teman-teman. Oke, yang pertama Farhan Fadilah, beri tepuk tangan. Yang kedua ada Fauzan Ismail. Yang ketiga ada Hanum. Dan ini teman-teman kalau dilihat dari ini benar-benar menunjukkan bahwa teman-teman menguasai materi. Begitu ya. Oke, itu adalah asesmen kali ini. Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi asesmen itu berarti berakhir pula perkuliahan pada hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan satu yang bermanfaat dari materi yang sudah
kita ajarkan hari ini. Amin. Tapi saya akan memberikan satu tugas teman-teman. Ini tugasnya untuk memantapkan pemahaman teman-teman. Tolong teman-teman bikin video pendek gitu, 30 detik saja, dan itu berkaitan dengan lokalitas yang ada di teman-teman gitu, di sekitar teman-teman. Nanti itu tolong diunggah di TikTok dan juga Instagram dengan hashtag lokalitas Indonesia. Seperti itu. Ada yang mau dipertanyakan berkaitan dengan tugas? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti perkuliahan sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.